Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 53. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan kemenangan Xiaoyan tanpa kesombongan, penilaian dari seorang Xiaozan terhadap Xiaoyan menjadi meningkat. Dan semua orang kini juga memiliki kesan yang baik terhadap Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan berkata kembali pada Xiaozan, dalam pertarungan sebelumnya kakak Xiaozan mungkin belum puas dengan diriku. Bagaimana jika kakak Xiaozan menggunakan kekuatan dari bintang 4 Dodi milikmu dan kita akan melakukan pertarungan ulang. Kata-kata Xiaoyan ini sontak membuat semua orang yang berada di dalam tempat ini sangat kaget. Alasan kenapa Xiaoyan berkata seperti ini pertama adalah karena dia ingin benar-benar menguji apakah kekuatan Xiaoyan mampu menantang lawan yang berada di atasnya. Meskipun kemenangan barusan terlalu cepat, tapi itu dianggap oleh Xiaoyan hanya sebagai sebuah keberuntungan saja. Xiaoyan masih memiliki jurus pamungkas yang belum dia keluarkan. Selain itu, Xiaozan adalah orang yang berasal dari ras Yao, memiliki pertahanan kekuatan jiwa yang jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan ras lain. Dengan kekuatan alam kaisar tahap awal dari kekuatan jiwa milik Xiaoyan dikombinasikan dengan teknik bertarung jiwanya, mungkin Xiaoyan akan bisa mengeluarkan 60% serangan tidak terduga yang akan langsung memberinya sebuah kemenangan. Alasan kedua adalah meskipun Xiaoyan baru saja menang, tapi hal itu belum cukup untuk meyakinkan semua orang. Lebih baik melakukan pertarungan ulang dengan level kekuatan lawan yang berada di atasnya. Alis dari Zhen Bufan yang tadinya rileks kini langsung mengerut kekecewaan. Kini telah nampak jelas di raut wajahnya. Awalnya dia mengira Xiaoyan adalah talenta yang cukup menjanjikan, tapi tidak disangka bahwa Xiaoyan adalah orang yang arogan dan sombong. Zhen Bufan mengetahui orang-orang yang bisa memenangkan pertarungan antar lintas peringkat atau lintas level, mereka adalah para jenius langka di dalam benua Dodi yang hanya akan muncul sekali dalam puluhan ribu tahun. Meskipun Xiaoyan cukup menjanjikan, tapi dalam pandangan mata Zhen Bufan, Xiaoyan masih belum mencapai level ini. Raut wajah dari Zhen sekarang dipenuhi dengan kekhawatiran karena dia juga takut apabila Xiaoyan kalah melawan Xiaozan yang kekuatannya akan ditingkatkan menjadi bintang 4 Dodi. Mendengarkan ucapan dari seorang Xiaoyan membuat Xiaozan segera maju dan dia memiliki pandangan mata yang cukup emosi karena merasa diremehkan oleh Xiaoyan. Xiaozan kemudian berkata, Xiaoyan, aku Xiaozan adalah orang yang penuh dengan integritas. Jika aku kalah maka akan mengakui kekalahanku dan tidak perlu menghinaku dengan cara seperti ini. Jika bukan karena aku diperintahkan oleh presiden, maka aku Xiaozan pasti sudah menghancurkan dirimu. Nan Erming, Feng Bao, bayangan ungu, menatap Xiaoyan dengan pandangan mata yang cukup dingin. Kesan baik terhadap Xiaoyan kali ini juga telah sirna, digantikan oleh rasa jijik yang mendalam. Xiaoyan pada akhirnya memahami, Xiaozan pada awalnya mengira bahwa kemenangan Xiaoyan hanyalah karena keberuntungan, karena Xiaozan menekan kekuatannya menjadi tahap awal bintang 3 Dodi, dan sekarang Xiaoyan malah dengan arogan menantang Xiaozan untuk menaikkan kekuatannya di tahap awal bintang 4 Dodi yang merupakan lintas kekuatan. Jelas hal seperti ini menunjukkan sebuah penghinaan. Bagaimana mungkin Xiaozan bisa menerima hal itu? Dia adalah orang dengan harga diri yang cukup tinggi. Merasa dihina oleh Xiaoyan, emosinya pun langsung meningkat. Melihat bahwa ada sebuah kesalahpahaman dalam hal ini, Xiaoyan buru-buru menjelaskan dengan nada yang cukup tulus, mohon maaf senior Xiaozan, Xiaoyan tidak pandai berbicara dan telah menyebabkan kesalahpahaman dari dirimu. Aku sangat mengagumi semangat teguh dari kakak Xiaozan dan tidak bermaksud untuk meremehkanmu sama sekali. Alasan Xiaoyan mengajukan permintaan seperti itu adalah karena sebenarnya aku ingin menguji kekuatanku sendiri. Jika kakak Xiaozan merasa permintaan Xiaoyan ini terlalu berlebihan, maka aku akan menariknya kembali dan meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada kakak Xiaozan.
Zenny tiba-tiba saja melangkahkan kaki untuk maju menghadap Xiaozan dan kemudian dia berkata, "Percayalah, Xiaoyan sama sekali bukan tipe orang seperti yang kau bayangkan." Xiaozan terdiam sejenak. Menyaksikan hal seperti ini membuat Zenny kemudian berkata, "Xiaozan, apakah kau meragukan kata-kataku?" Xiaozan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan dan setelahnya dia berkata dengan cukup ragu-ragu, "Baiklah jika begitu Xiaoyan, aku setuju bertarung ulang denganmu dan akan menaikkan kekuatanku di tahap awal bintang 4 Dodi. Aku harap kau tidak mengecewakanku." Setelah mengatakan hal seperti ini, Xiaozan langsung mengaktifkan kekuatannya menjadi tahap awal bintang 4 Dodi. Energi yang luar biasa meluap-luap dari dalam tubuhnya. Hal itu memberikan tekanan pada Xiaoyan dan kemudian Xiaoyan merasakan kesulitan untuk bernafas. Detik berikutnya Xiaozan mulai meraung ke arah langit. Auman gajah surgawi yang agung. Kekuatan yang luar biasa mulai ditunjukkan. Energi Dao telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Hal ini kemudian dilepaskan dan berubah menjadi seekor harimau dengan tulisan raja di dahinya. Harimau tersebut memancarkan aura kuno yang sangat menakutkan. Melihat adegan seperti ini, Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. Dia juga langsung mengaktifkan Doqi di dalam tubuhnya bersama dengan api surgawi ledakan bumi dan juga api suci kekacauan yang langsung dimasukkan ke dalam pedang berat kuno api surgawi miliknya, sehingga pedang itu langsung berubah menjadi pedang api yang berkobar luar biasa. Tanpa ragu lagi Xiaozan melemparkan tinjunya ke arah Xiaoyan yang kemudian hal itu membuat harimau juga langsung mengarah menuju Xiaoyan dengan sangat cepat untuk memberikan serangan. Namun pada akhirnya serangan dari Xiaozan ini meleset karena Xiaoyan bisa menghindar dengan cepat. Tidak ingin memberikan waktu bagi Xiaozan mengubah segel di tangannya dan dia kembali mengirimkan tinjuan dengan gelombang yang luar biasa. Gelombang itu datang dengan cepat sehingga Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk menghindar dan mau tidak mau dia hanya bisa menangkis serangan gelombang ini. Pada akhirnya, boom! Tubuh dari Xiaoyan pun terlempar sejauh puluhan meter, menghantam bebatuan yang berada di belakangnya dan kemudian menghancurkan bebatuan itu dalam seketika. Melihat bahwa serangannya berhasil mengenai tubuh dari Xiaoyan, rasa jijik kini telah muncul dalam pandangan mata Xiaozan. Namun dia masih tidak berhenti mengepalkan tinju emasnya, mengulurkan cakar yang tajam, lalu kembali memberikan serangan cakar itu pada Xiaoyan. Pada akhirnya, serangan dari cakar itu memberikan tekanan udara yang cukup luar biasa menggores kulit dari Xiaoyan, menyebabkan rasa sakit yang cukup menyengat. Melihat adegan seperti ini, Shen Bufan tiba-tiba saja berdiri. Doqi yang luar biasa dilepaskan dari dalam tubuhnya, bersiap untuk turun tangan dan menyelamatkan Xiaoyan dari serangan Xiaozan tersebut. Di sisi lain, Zenny juga menarik nafas dalam-dalam. Dirinya hendak berteriak untuk menghentikan pertarungan ini. Namun, ketika serangan cakar itu akan mengenai tubuh dari Xiaoyan, tiba-tiba saja Xiaoyan langsung menghilang karena dia sudah menggunakan gerakan 3000 petir. Tubuhnya kini telah langsung muncul di belakang dari Xiaozan. Tanpa ragu lagi Xiaoyan yang sudah memegang pedang berat kuno api surgawi, dia melepaskan tebasan dari pedang ini. Saat tebasan dari pedang milik Xiaoyan akan mengenai tubuh dari Xiaozan, tiba-tiba saja energi luar biasa menyelimuti tubuh Xiaozan dan itu berubah menjadi baju zirah emas yang langsung degang berbenturan dengan pedang milik Xiaoyan. Gelombang energi langsung menyebar dalam seketika. Hal itu menghantam tubuh Xiaoyan dan kemudian kembali melemparkannya sejauh puluhan meter. Xiaoyan benar-benar cukup kagum dengan pertahanan dari seorang Xiaozan. Tak disangka serangan pedang berat kuno api surgawi miliknya tidak mampu melukai orang ini. Melihat bahwa Xiaoyan kembali terlempar, Xiaozan tertawa terbahak-bahak. Dia melangkah maju dengan percaya diri seolah-olah yakin kemenangannya sudah berada di dalam genggaman tangan. Namun Xiaoyan kali ini masih berdiri dengan tenang.
Ekspresi dari tatapan matanya sangat dingin ketika dia melihat ke arah Xiaozan yang menuju ke arahnya. Detik berikutnya Xiaoyan membentuk sebuah segel di tangannya. Kekuatan jiwa yang luar biasa menyapu langit dan bumi. Dalam sekejap hal itu langsung membentuk awan gelap. Seluruh ruang di tempat ini berfluktuasi dengan hebat. Riak-riak energinya bergetar dan menyatu menjadi sosok raksasa dari kekuatan jiwa. Sosok raksasa ini pun menundukkan kepalanya. Tatapan mata acuh tidak acuh tertuju pada Xiaozan. Dan kemudian terdengarlah sebuah suara. Kemarahan surgawi, musim semi kuning. Raksasa itu pun membuka mulutnya lebar-lebar. Gelombang kekuatan jiwa yang luar biasa telah langsung dilepaskan dari teriakan mulutnya itu. Akhirnya akan menghantam tubuh dari seorang Xiaozan. Menyaksikan gelombang kekuatan jiwa yang dahsyat datang menuju ke arahnya, Xiaozan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia merasakan pusing luar biasa, matanya berkaca-kaca, seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dan Xiaoyan juga tidak akan pernah memberikan Xiaozan waktu untuk bisa meloloskan diri. Dia mengangkat pedang beratnya sambil berkata, transformasi 3 pedang api pengembara. Pada akhirnya gelombang api yang dahsyat juga telah langsung dikeluarkan dari dalam pedang kuno api surgawi. Kekuatan api itu berasal dari api surgawi milik Xiaoyan. Pada akhirnya, pung, diar. Kekuatan api ini telah langsung menghancurkan baju zirah yang digunakan oleh Xiaozan. Bahkan harimau yang dipanggil Xiaozan kini juga telah hancur. Tubuh dari Xiaozan pun langsung terlempar sangat jauh. Semua orang ketika menyaksikan pemandangan ini sangat kaget. Terutama itu adalah Shen Bufan. Xiaozan yang bahkan telah menaikkan kekuatannya menjadi tahap awal bintang 4 Dodi. Dia tidak bisa menang melawan Xiaoyan. Pertempuran ini benar-benar melampaui ekspektasi dari semua orang. Xiaozan yang sudah terlempar pada akhirnya berdiri dengan kondisi baju zirahnya sudah compang-camping. Seluruh tubuhnya penuh dengan luka. Raut wajahnya dipenuhi dengan ekspresi malu. Xiaoyan buru-buru mendekat pada Xiaozan. Lalu dia berkata, "Senior Xiaozan, apakah kau baik-baik saja? Mohon maafkan, aku cukup kesulitan mengendalikan kekuatanku. Aku harap Senior Xiaozan memaafkan diriku dalam hal ini." Xiaozan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil mengangkat tangan dan berbicara, "Tenanglah, aku baik-baik saja. Karena terburu-buru tadi, aku mengaktifkan Doki bintang 5-ku untuk melawan supaya tidak terluka. Tuan muda Xiaoyan, kau memang memiliki kekuatan seperti itu. Aku sudah salah paham dan aku benar-benar malu. Jika Tuan muda Xiaoyan tidak keberatan, aku Xiaozan bersedia mengikuti Tuan muda Xiaoyan mulai sekarang dan juga selamanya." Pada saat serangan dari gelombang api milik Xiaoyan akan menghantam tubuh Xiaozan, dia langsung melepaskan kekuatan bintang 5 Dodinya. Jika tidak, mungkin luka dari Xiaozan akan lebih parah dari ini. Ketakutan sebenarnya masih membekas di dalam hati seorang Xiaozan ketika dia memikirkan bagaimana berbahayanya serangan dari kekuatan api milik Xiaoyan. Ditambah dia juga mendapatkan tekanan dari serangan kekuatan jiwa. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiaozan membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dan dia terlihat sangat senang. Nan Erming, Feng Bao, bayangan ungu, ketiganya saling bertukar pandang dan kemudian sesuai dengan kesepakatan 3 orang ini berjalan untuk mendekati Xiaoyan lalu membungkuk memberikan hormat. Pada akhirnya rencana yang dilakukan Xiaoyan benar-benar tepat. Dia bisa memenangkan hati dari 4 orang yang kuat ini, sehingga tidak ada satupun dari mereka berempat yang meremehkan Xiaoyan. Menerima hormat dari keempatnya, Xiaoyan buru-buru berbicara untuk membuat mereka kembali berdiri. Kegembiraan kini juga terpancar jelas di dalam lubuk hati dari Zhenny. Bahkan raut wajahnya telah memiliki rona merah. Tidak disangka bahwa Xiaoyan sangat luar biasa. Shen Bufan tiba-tiba saja tertawa.
Selamat Tuan Muda Xiaoyan. Jika begitu aku akan melepaskan kontrak darah atau fakta darah ini, menyerahkannya pada dirimu. Setelah berkata seperti itu, Shen Bufan pun dengan ringan melambaikan tangannya. Beberapa cahaya merah kini telah langsung muncul dari dalam dahinya, dan itu dengan cepat memasuki dahi dari Xiaoyan. Tubuh dari Xiaoyan langsung bergetar. Di dalam lautan kesadarannya kini telah terdapat 6 cahaya merah yang merupakan kontrak darah dari 6 orang yang telah dipilih Xiaoyan untuk menjadi anggota timnya. Le Xiaolong, Zenny, dan juga 4 orang yang lainnya kini langsung bungkukkan badannya sambil berkata, "Selamat Tuan Muda Xiaoyan." Menyaksikan adegan seperti ini, Xiaoyan cukup malu dan kemudian dia berkata, "Semuanya, jangan memberikan aku hormat seperti itu. Mulai sekarang panggil saja aku Xiaoyan. Kita adalah tim di satu kapal yang sama." Zenny tiba-tiba saja berbicara, "Ikuti saja keinginan semua orang. Kau tidak perlu menolaknya. Sebuah tim militer tidak bisa jika tidak ada komandan. Bahkan sekelompok naga juga tidak akan bisa tanpa pemimpin satu hari pun. Mulai hari ini, semua orang harus berbagi kesulitan dan saling mendukung satu sama lain." Mendengarkan kata-kata dari seorang Zenny hanya membuat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan 2 gulungan yang berisi resep obat kuno dan menyerahkannya kepada Shen Bufan. Hal itu membuat Shen Bufan dan juga Zenny secara serempak cukup terkejut dan juga penasaran, karena itu adalah formula dari gulungan tidak tertandingi yang telah menggemparkan seluruh benua dan bahkan menelan biaya yang sangat besar dari aliansi bisnis. Setelah bernegosiasi yang panjang dengan Xiaoyan, Zenny mencoba untuk membuka 1 gulungan dan dia pun berkata, "Paman, menurut formula ini, sepertinya kita bisa mengalih dayakan pemurnian bahan obat. Lagi pula, formula juga bukan rahasia lagi. Dengan cara ini produksi akan meningkat pesat." Pandangan mata Shen Bufan melihat ke arah Zenny dan dia pun berkata, "Ini adalah ide yang bagus dan kita akan melakukan seperti apa yang kau katakan. Namun sayangnya, Zenny, kau harus segera pergi bersama dengan Xiaoyan dan meninggalkan pamanmu." Xiaoyan pun kemudian angkat bicara, "Presiden Shen, klan Xiao milikku merupakan klan yang kecil dan tidak akan banyak urusan yang terlibat. Sekarang semua orang berada di dalam kota Juki. Zenny juga bisa sering kembali ke aliansi bisnis untuk membantu presiden mengatasi masalah yang ada di dalam aliansimu." Mata dari Shen Bufan pun langsung berbinar. "Xiaoyan, apakah kau mengatakan hal yang sebenarnya?" Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan serius. Sementara Zenny menoleh pada Xiaoyan dengan perasaan bahagia dan juga syukur. Berbagai emosi kini telah bercampur aduk di dalam hatinya. Zenny kemudian berkata, "Paman, ada lubang cacing di halaman yang bisa langsung menuju ke rumah lelang. Itu adalah sesuatu yang cukup praktis." Shen Bufan pun tertawa terbahak. Bagus sekali Xiaoyan. Sekarang aku tidak lagi membencimu karena kau telah merebut Zenny dariku." Zenny kemudian dengan lembut menarik lengan baju Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan, terima kasih banyak atas kemurahanmu." Xiaoyan tiba-tiba saja berbicara, "Sekarang semua orang telah senang. Kenapa kita tidak kembali ke halaman saja yang disediakan oleh aliansi bisnis terlebih dahulu?" Xiaoyan meminta pendapat Zenny dan dia ingin melaporkan kabar baik ini kepada King Haoran. Akhirnya Zenny pun menganggukkan kepalanya dan menatap pada Shen Bufan. Shen Bufan kemudian melihat pada Xiaolong sambil berkata, "Xiaolong, kemarilah." Le Xiaolong mulai berjalan mendekat kepada Shen Bufan yang kemudian orang itu mengatakan, "Xiaolong, di masa lalu kau adalah orang yang telah menangani berbagai urusan internal dan teknik Dongwu cukup tertinggal. Sekarang kau akan pergi menjelajah bersama dengan Xiaoyan. Hanya dengan kekuatan tahap menengah bintang 5 Dou di milikmu dan juga teknik Dou,
tingkat lanjutan tahap Yi, aku khawatir. Shen Bufan melambaikan tangannya, sebuah gulungan ini telah muncul. Lalu dia menyerahkannya pada Le Shaolong sambil berbicara. Ini adalah teknik bertarung tingkat menengah tahap Yi. 9 tusukan, 1 garis ke langit. Aku rasa teknik ini cocok untukmu. Ambillah. Apabila Le Shaolong berhasil mempelajari teknik ini dan menggabungkan 9 tusukan menjadi 1, maka hal itu akan bisa memiliki kekuatan penghancur yang sangat dahsyat. Mata dari Le Shaolong menjadi memerah dan kemudian dia menerima gulungan ini sambil berterima kasih banyak kepada Shen Bufan. Selanjutnya, Le Shaolong melihat kepada Xiao Zhan dan juga 3 yang lainnya sambil berbicara. Dengarkan baik-baik kalian semuanya. Awasi Xiao Yan dengan seksama dan lindungi dia dengan baik. Nyawa dari nona muda Shenni masih berada di tangan dari Xiao Yan, jadi dia sama sekali tidak boleh mati. Mendengarkan ucapan dari seorang Le Shaolong membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Shen Bufan menatap Xiao Yan dengan ekspresi rumit dan akhirnya dia menghilang nafas yang panjang. Dia lalu berkata, Xiao Yan, tolong jaga Shenni baik-baik untuk diriku. Wajah Xiao Yan langsung memerah. Dia sambil menggaruk kepalanya. Presiden, Anda tidak perlu khawatir. Selama Xiao Yan ada, maka tidak akan pernah ada seorang pun yang diperbolehkan menindas Shenni. Mendengarkan kata-kata dari seorang Xiao Yan, raut wajah Shenni juga langsung memerah. Perasaan bahagia kini muncul di dalam hatinya. Xiao Yan pada akhirnya berpamitan, dan segera setelah itu dia membawa kelompoknya yang baru ini untuk menuju halaman yang telah diberikan oleh Shen Bufan, di mana tempat itu akan menjadi tempat tinggal yang baru bagi klan Xiao. Sesampainya di tempat yang bernama halaman itu, pandangan mata dari Xiao Zhan berbinar dan dia pun mengungkapkan rasa takjubnya. Sungguh halaman yang indah. Xiao Yan lalu bertanya, apakah kau menyukainya? Mulai sekarang tempat ini akan menjadi rumahmu dan kau bisa tinggal dimanapun kau suka. Bayangan ungu segera bersemangat dan dia berkata, ini benar-benar tempat yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuan Muda Xiao Yan. Mereka berempat pada akhirnya menunduk hormat pada Xiao Yan dengan hati yang telah dipenuhi oleh berbagai macam emosi kegembiraan. Dahulu, Xiao Zhan dan juga 3 yang lainnya hanya bisa dianggap sebagai bawahan di dalam aliansi bisnis, lebih tepatnya adalah penjaga. Namun kali ini, ketika mengikuti Xiao Yan, bisa dianggap mereka adalah seorang asisten dan juga tim yang hebat. Mereka berempat yakin dengan bakat luar biasa yang dimiliki Xiao Yan serta ambisi yang sangat besar. Di masa depan nanti Xiao Yan pasti akan bisa menjadi orang yang luar biasa dan mengikuti jejak dari Xiao Yan juga akan memberikan keuntungan kepada mereka berempat. Memikirkan hal seperti ini saja sebuah semangat yang luar biasa telah mulai tumbuh di dalam hati Xiao Zhan, Nan Orming, Bayangan Ungu, dan juga Feng Bao. Sementara Shenni mengamati ekspresi mereka dengan cara yang cukup puas, menganggukkan kepalanya. Karena inilah yang dibutuhkan dan mereka semuanya akan membantu Xiao Yan mencapai jalan menjadi pribadi yang luar biasa. Xiao Yan kemudian mulai mengatakan semuanya, ayo kita masuk dan juga lihat-lihat tempat tinggal baru kita. Di kejauhan ada sosok dari King Haoran. Melihat kemunculan dari seorang Xiao Yan, King Haoran buru-buru mendekat sambil berkata, adik Xiao Yan, akhirnya kau kembali juga. Bagaimanakah? Apa yang kau dapatkan? Xiao Yan pun segera memberikan hormat dan dia berkata, kakak, perkenalkan ini adalah tim baruku. King Haoran pun cukup terkejut. Kenapa hanya ada 4? Tentu saja King Haoran mengetahui identitas dari Shenni dan juga Le Shaolong dan dia berpikir keduanya mungkin tidak di bawah komando dari Xiao Yan. Hal ini membuat Xiao Yan kemudian melirik ke arah Shenni dan juga Le Shaolong sambil berkata, kakak Haoran, bukan 4 tapi 6. Apakah kau tidak melihat Shenni dan juga Le Shaolong? King Haoran pun kaget. Apa? Xiao Yan, kau benar-benar serius tentang hal ini?
Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya, sementara King Haoran hanya terpaku, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Lalu dia mengatakan, "Kau sebenarnya berani mengambil orang kepercayaan dari Zhen Bufan dan juga putri kesayangannya, dan bahkan dia juga membiarkanmu kembali dengan mudah. Zhen Bufan, apakah dia sudah tidak waras?" Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil berbicara. "Semua ini adalah berkat dari Zhenny. Jika tidak, aku tidak akan memiliki kemampuan membawa dia dan juga Le Shaolong." Pandangan mata King Haoran masih menatap Zhenny dengan penuh ketidakpercayaan. Hingga akhirnya King Haoran mendekati Xiaoyan, menepuk bahunya sambil berbicara, "Adikku, kau benar-benar beruntung sekali. Dengan adanya Zhenny yang membantumu mengelola urusan internal, maka kau tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu berpusing-pusing lagi." Xiaoyan hanya tersenyum, dan detik berikutnya dia mulai memperkenalkan rekan satu timnya yang baru kepada King Haoran. Xiao Zhan dari klan Harimau Langit Melolong, ras Yao, seorang yang berada di puncak bintang 5 Dodi. Nan Erming dari klan penyihir iblis, ras iblis, seseorang yang berada di tahap menengah bintang 5 Dodi. Feng Bao dari klan Gang Feng, ras manusia, tahap akhir bintang 5 Dodi. Bayangan ungu dari klan jimat iblis ungu, ras iblis, tahap menengah bintang 5 Dodi. King Haoran kemudian memuji, lumayan, mereka semuanya bintang 5 Dodi, dari tahap menengah hingga tahap puncak. Menyaksikan pujian dari Kaisar Iblis King Haoran, keempatnya pun segera membungkukkan badan memberikan hormat. Dan kemudian mereka yang selama ini mengetahui rumor tentang Xiaoyan dan juga Kaisar Iblis pada akhirnya bisa memastikan sendiri bahwa hubungan dari keduanya memang cukup luar biasa. King Haoran kemudian tertawa. Dua di antara mereka sebenarnya berasal dari ras iblis. Ini adalah takdir saudaraku. Tidak lama kemudian, sosok dari King Mu'er telah muncul sambil berkata, "Hei pembohong kecil Xiaoyan!" Mendengarkan suara seperti itu, King Haoran menatap Zhenny sambil menggelengkan kepalanya, karena dia tahu mungkin sebentar lagi akan terjadi sebuah keributan. King Mu'er mendekat pada Xiaoyan dan dia pun berkata, "Hei pembohong kecil, kenapa kau tidak datang mencariku saat kau sudah kembali ke tempat ini?" Xiaoyan pun menimpali, "Aku baru saja tiba dan juga baru saja mengobrol dengan kakak Haoran. Bagaimana mungkin aku mencari dirimu?" King Mu'er kemudian berkata, "Bagaimana? Dasar pembohong kecil. Apakah kau sudah mendapatkan anggota timmu yang baru?" Xiaoyan pun langsung berbalik dan memperkenalkan orang-orang yang berada di belakangnya. Xiao Zhan mulai menyapa, "Halo Nona Mu'er." King Mu'er menoleh dan pandangan matanya kemudian melihat kepada Zhenny. Dia pun memiliki sebuah kemarahan yang nampak jelas. Setelah Xiaoyan selesai memperkenalkan diri tentang anggota kelompoknya ini, King Mu'er menjadi semakin tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Zhenny akan menjadi anggota tim dari Xiaoyan. King Haoran kemudian berbicara untuk menjelaskan kepada King Mu'er supaya dia tidak salah paham. Bergabungnya Nona Zhenny adalah suatu kehormatan bagi Xiaoyan. Zhenny merupakan orang yang ahli dalam urusan internal aliansi bisnis dan juga manajemen bisnis keluarganya sangat bagus. Dia akan bisa sangat memberikan bantuan kepada Xiaoyan di masa depan. Tatapan mata dari King Mu'er nampak sinis. Gelombang kecemburuan muncul kembali di dalam hatinya. Melihat wajah dari Zhenny benar-benar membuatnya tidak senang. Situasinya pun menjadi cukup canggung dan kemudian King Haoran mengganti topik pembicaraan. Sudahlah. Karena semuanya sudah kembali, kalian pasti sangat lelah. Ayo kita semuanya segera masuk untuk beristirahat saja. Zhenny melihat pada King Mu'er dengan cukup bingung. Kenapa semenjak awal bertemu, gadis ini seolah-olah sudah memusuhi dirinya. Selanjutnya Zhenny melihat ke arah Xiaoyan dengan ekspresi yang mendalam. Wajah Xiaoyan pun langsung memerah. Xiao Zhan dan juga yang lainnya ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka langsung tersenyum di dalam hati, namun tidak berani tertawa dengan keras untuk menertawakan Xiaoyan. Dan hingga detik ini serta seterusnya, urusan internal dari halaman
Xiaoyan telah percayakan sepenuhnya kepada Zhenny untuk dikelola, karena Xiaoyan benar-benar tidak memahami pengelolaan tentang hal ini. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apakah tingkat kemajuan dari klan Xiao ketika pengelolaannya di bawah dari seorang Zhenny? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.